CV merupakan dokumen pertama yang selalu diminta saat kita melamar pekerjaan yang dikirimkan kepada rekruter di perusahaan yang akan kita tuju. Dan banyak juga calon karyawan yang bingung, kadang sudah membuat CV yang baik dan sesuai dengan kebutuhan, namun tidak dipanggil juga untuk tahapan selanjutnya. Serta juga saat ini berkembang yang namanya CV ATS. Nah, tentu kita makin bingung apa itu CV ATS. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Angger Cesario, Organization Development and Talent Management Practitioner. Halo Mas Angger, Halo, apa kabarnya Mas Angger? alhamdulillah baik. Baik, Gimana ini kabar? Ahim, ah, baik juga. alhamdulillah Mas. Ini kelihatan nih dari latarnya Mas Angger kita lagi ngambil videonya di malam hari. Jadi terima Benar ya. kasih, terima Diskusi kadang-kadang enaknya di malam hari, Him. iya benar Mas. Ya, Ini terima kasih banyak nih Mas Angger sudah meluangkan iya, waktunya Mas untuk berdiskusi, sama-sama Ham. dengan kita pada malam hari ini kita ngambil videonya. Nah, Mas Angger mungkin sekalian perkenalan diri, dan juga tadi kan ya mau bahas terkait dengan CV dan juga CV ATS gitu Mas, apalagi saat ini kan, sangat berkembang itu CV ATS, dan banyak sekali pembahasannya begitu. Nah, boleh diperkenalkan dulu nggak Mas, perkenalan diri, sebenarnya Mas Angger dan profesi serta aktivitasnya sehari-hari apa aja, Mas? Oke, terima kasih Mas Rahim dan halo para pemirsanya dari YouTube channelnya Mas Rahim ya. Kebetulan saya merasa terhormat dipanggil, diundang untuk diskusi bareng gitu ya. Sudah lama gitu ya saya berpikir kapan nih diundang nih, kapan enggak. Tapi tapi intinya senang akhirnya ada kesempatan untuk bisa kolaborasi gitu ya, Mhm, diskusi. Beberapa kali kita, join event bareng ya, Mas iya, Rahim ya. mhm, Kebetulan hari ini, saya diminta Mas Rahim untuk ngobrol mengenai CV. Nah, saya kebetulan, nggak kebetulan sih ya, secara perjalanan saya memang banyak berkecimpung di dunia HR gitu ya, human resources. Yang sekarang saya ampu adalah mhm, sebagai Organization Development and Talent Management di, salah satu media company, yaitu MNC Media di, Jakarta gitu ya, base-nya. Kebetulan juga, saya beberapa kali, memberikan, sharing terkait dengan pembuatan atau penyusunan, kurikulum vitae kepada beberapa fresh graduate maupun teman-teman yang sudah, melakukan, eee, kita bilangnya pendekatan mhm, kepada para rekruter gitu ya, untuk mematangkan, CV-nya gitu ya. Jadi, eee, poin-poinnya nanti mungkin akan kita mmm, bahas lebih lebih dalam gitu ya, Mas, mhm, terkait apa yang, perlu diperhatikan dan apa saja sih sebenarnya kekinian CV yang patut mmm, diperhatikan gitu. Jadi, saya mulai berkarir mungkin secara formal dari 2011 sampai mhm, sekarang, paling banyak memang hampir hampir 9 tahun saya berkecimpungnya di dunia HR gitu ya. Mungkin kalau mhm, dibilang berapa banyak CV yang saya sudah lihat, saya bukan talent acquisition, saya mhm, bukan, bagian rekrutmen, mhm, tetapi, saya banyak terlibat untuk menyeleksi, mmm, kurikulum vitae yang, diminta atau dibutuhkan oleh, organisasi gitu ya. Sampai akhirnya, dipanggil dan juga akhirnya yang bersangkutan atau para kandidat mengikuti proses seleksi yang ada di organisasi. Mungkin mmm. itu saja pembukaannya, Mas. Siap Mas. Wah ini berarti udah sekitaran 9 tahun begitu ya Mas, maksudnya yang memang fokus di dunia HR begitu ya Mas sampai sekarang? Alhamdulillah iya, Mas. Alhamdulillah. Oh berarti, Mhm. sudah banyak sekali CV yang dibaca begitu ya Mas ya? Oh, baca ya. Nah, Mas, ini, kalau pertanyaan pertama nih, Mas, ini, saat, Mas Angger membaca CV tadi itu, Mas, kan, sebenarnya mungkin saya nggak tahu sih, Mas, apakah, ini sifatnya lebih ke personal atau memang rekruter itu punya semacam, apa ya, pandangan tersendiri atas CV. CV seperti apa sih yang diinginkan oleh seorang rekruter itu, Mas? Oke.
Kalau saya bayangkan saya seorang rekruter ya, Mhm, yang paling saya inginkan ketika banyak CV yang masuk adalah saya dapat CV yang memudahkan saya untuk membacanya, itu dulu, mmm, oke oke, Mas. gitu ya. Mhm Eee, yang berikutnya, saya dengan mudah melakukan screening sehingga poin-poin yang saya butuhkan, itu otomatis saya bisa langsung tahu dan menyeleksi mana yang saya perlukan dan mana yang enggak. mhm Sehingga dalam satu kali waktu gitu ya, kita akan bisa dengan mudah, melanjutkan proses beberapa kandidat yang kita rasa requirement-nya sesuai, mhm dan kita bisa mengeliminir mana yang, kurang sesuai gitu. Jadi mhm sebenarnya kalau kalau poin utamanya di situ. Nah, ya ini kita perlu makanya kita mhm perlu lihat dari 2 sudut pandang ya. mhm Ketika kita menjadi kandidat, kita perlu tahu apa yang dipikirkan oleh rekruter dan, kita juga perlu, memberikan satu, keleluasaan dan kemudahan kepada rekruter mhm supaya apa yang sebenarnya kita jual itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi mhm sebenarnya, lebih ke arah, give back-nya itu mhm saling berterkaitan gitu ya. Paling suenya atau maksudnya paling sialnya gitu ya, kita orangnya, punya banyak kompetensi, punya mhm banyak skill gitu ya, cuma nggak tahu meng-highlight mana aja, sehingga mmm, tidak tergambarkan di CV dan itu ter-skip begitu aja ketika, rekruter menerima, lamaran Anda atau mhm menerima CV-nya teman-teman gitu ya. mhm Bisa dibayangkan ya, kalau semisal satu posisi aja paling gampang deh mhm. ketika ngelihat, berapa banyak lamaran masuk itu kalau kita lihatnya paling gampang di LinkedIn. Oh, iya iya, Mas. Ketika di LinkedIn itu ada namanya, jobs gitu ya, ada Mhm di bagian tombol jobs gitu ketika akan diklik, kalau misalnya tulisannya, easy apply gitu ya, jadi ada yang di-link-kan ke job portalnya masing-masing mhm organisasi, ada yang lewat LinkedIn-nya gitu ya. mhm Nah tinggal di-direct ke email si rekruternya gitu. Di situ biasanya ada tuh, sudah ada berapa aplikan atau berapa mhm, saingannya kita gitu iya, ya, yang mendaftar di situ gitu. Jadi bayangin aja, kalau itu sebetulnya, easy apply di LinkedIn itu memberikan, forward, email, yang informasinya itu dikirimkan ke email para rekruter mmm, dan itu mentah, betul-betul mentah. Jadi contoh teman-teman disuruh meng-attach email meng-attach CV mhm, di LinkedIn, itu seperti sebenarnya mengirim email saja oh, ke, rekruternya LinkedIn, mhm cus gitu langsung lewat. Nah, bayangkan dalam satu kali waktu kalau misalnya teman-teman ada lowongan di Gojek aja deh, mhm itu kadang-kadang begitu buka ada 300 aplikan gitu ya, mhm mhm dalam satu kali waktu dan kadang-kadang si Gojek juga nggak langsung ini ya, nggak langsung, sekali posting. mhm, Kadang-kadang kalau mereka ternyata dalam 300 itu merasa tidak ada yang cocok, posting lagi. iya, Eee, lalu, ternyata belum cocok, di-posting lagi. Jadi kalau bilang, "Loh, ini kayaknya kemarin aku udah, udah apply, mhm, kok ini keluar lagi, postingan jobnya," postingan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya mungkin karena satu emang belum ketemu gitu ya, mhm, atau nah, ini ada brutal fact-nya gitu ya, brutal fact-nya bahwa sebenarnya kadang-kadang untuk membuat followers di LinkedIn itu meningkat, oh, salah satunya adalah kita melamar atau memperbanyak pelamar yang akan menjadi aplikan mhm di dalam, LinkedIn kita mhm atau kita bilang akun kantor mhm gitu ya, akun mhm kantor di LinkedIn kita. Semakin banyak aplikan biasanya nanti ada pilihan, apakah Anda ingin follow mhm perusahaan ini? Nah, mhm ketika kita follow, kita akan terus mendapatkan update dari perusahaan tersebut. Dan apa keuntungan bagi perusahaan? Followers-nya makin banyak. mmm, Jadi semakin dia memposting, mhm eee, satu posisi tertentu dan animonya banyak, nah dia akan mendapatkan itu. Jadi jangan senang dulu ketika kita udah langsung, mhm kirim lowongan dan berharap itu masuk, padahal sebenarnya mungkin itu salah satunya hanya strategi-strategi dari, perusahaan untuk memperbanyak followers-nya gitu ya. mhm Mungkin aja, lowongannya benar gitu ya, tapi mhm side effect-nya atau efek sampingnya mereka memang ingin menambah jumlah followers juga gitu. Jadi, itu yang kita perlu bayangkan ketika kita jadi aplikan, mmm, kita perlu membayangkan kalau di rekruter itu apa sih yang mereka, harapkan gitu ya, apa yang mereka inginkan. Intinya
eee, semakin Anda mempermudah si rekruter membaca CV Mhm, Anda bisa menjual hal-hal yang penting menurut Anda dan bisa tersampaikan oleh rekruter, itu akan menjadi, satu, hal yang baik gitu ya, mhm. karena mereka juga nggak capek ya kalau satu hari begitu lihat forward email satu hari 300 gitu ya. Bayangkan mereka harus me-screening satu CV anggap 10 menit saja. Mhm. Berarti ada 3.000 menit yang mereka harus luangkan di satu hari itu hanya untuk menyeleksi mana yang cocok, padahal cuma satu orang gitu ya, cuma satu Iya. posisi. Nah itu, kita bisa bayangkan betapa capeknya hanya untuk melihat, eee, mana kecocokan yang dibutuhkan organisasi terkait sama, CV yang sudah diterima di email, masing-masing rekruter gitu. Mhm, Nah itu sebenarnya di posisi sekarang yang tadi Mas Rahim bilang, mhm, ada namanya ATS gitu ya, mmm, iya, Applicant Tracking System, mhm, itu salah satu tools, sistem yang membantu rekruter untuk tidak perlu men-screening keseluruhan, men-screening mmm, keseluruhan CV, tetapi bisa dieliminir mana-mana yang, cocok terkait sama requirement organisasi. Kira-kira mhm. gitu. Oh, baik, Mas. Berarti, eee, kalau CV ATS itu sebenarnya membantu rekruter dalam menyeleksi begitu ya, Mas, ya? Mana aja, calon-calon yang memang sesuai dengan kebutuhan, benar nggak, Mas? CV ATS-nya tidak membantu rekruter, yang Heeh? membantu rekruter adalah ATS Oh, sistemnya. ATS-nya, iya iya, ATS Oke, sistemnya, jadi heeh, jadi tanda kutipnya si mhm, rekruter nggak peduli mhm, bentuk, ini CV-nya, ATS atau enggak. Mungkin sebelum kita jauh ngomongin, mmm, bagaimana, cara kerja ATS ya, mungkin mhm, teman-teman, pemirsanya, YouTube-nya Rahim perlu dikasih mhm. informasi dulu sebenarnya ATS itu apa gitu ya. Ah, Itu oke, Mas, mungkin lebih lebih lebih, enak untuk mhm, masuk ketika kita tahu definisinya gitu ya. mhm, Nah, ATS itu, Applicant Tracking System, salah satu tools atau, algoritma dari, satu platform tertentu, khususnya ini di platform, rekrutmen ya, mhm, yang berbasiskan machine learning ya. Jadi mmm, dia, sudah ditanamkan beberapa, algoritma tertentu untuk tanda kutipnya mempermudah, pembacaan keyword-keyword tertentu. Jadi mhm, kalau misalnya di Google ada namanya SEO ya, mmm, Search Engine Optimization gitu mhm, ya. Itu adalah satu tools yang untuk disematkan ketika kita mau mencari sebuah kata atau mhm, sebuah barang atau sebuah maksud tertentu, ditanamkan kata-kata yang menjadi keyword. Sehingga nanti ketika, ngetik Rahim mhm, Isnan gitu ya, udah pasti yang ini gitu, nggak mungkin, yang lain gitu mhm, ya. Nah itu yang jadi poin di mana kita sebut namanya SEO atau mhm, Search Engine Optimization. Tapi kalau di ATS, sama, hanya saja ini digunakan untuk mencari keyword-keyword khusus yang ada di dalam CV. Nah, mmm, cara cara pembacaannya biasanya akan lebih mudah ketika menggunakan format PDF. mmm, Itu dulu, format PDF. Dibanding teman-teman yang, menggunakan, formatnya Word ataupun JPEG gitu. mhm, Saya udah langsung ini aja deh, nggak usah ngasih pilihan sama teman-teman atau pemirsanya mmm, Mas Rahim gitu. CV harus PDF gitu aja mmm, deh, ya. CV harus PDF mhm. dan PDF-nya bukan PDF dari JPEG ya. Jadi kadang-kadang ada yang, udah di-JPEG-in, habis itu baru di-PDF-in, gitu ya. Itu Itu sama makin aja, Mas. menyulitkan gitu ya, sama aja gitu. Jadi udah pasti harus PDF yang Mhm, di-generate dari, Word atau PowerPoint atau mhm, apapun yang kalau semisal, dibuka di Adobe, Reader atau pembaca PDF lainnya, itu Word-nya bisa di mmm, sort bisa di apa namanya, select gitu ya, bisa bisa di-select, mhm, diseleksi gitu. Kalau JPEG kan nggak bisa ya, mhm, kalau JPEG kan nggak bisa diseleksi gitu, atau JPEG yang akhirnya di Word, di PDF kan nggak bisa mhm, diseleksi. Nah itu perlu untuk, diceknya ini PDF yang memang bisa diseleksi. Nah itu adalah jenis PDF yang, bisa nanti akhirnya dijadikan input dalam proses ETS. Nah nanti ETS-nya sendiri itu cara kerjanya adalah dia melakukan screening terkait dengan kata-kata yang dibutuhkan oleh rekruter. Contoh, mmm,
ingin punya leadership. Nah, di dalam CV tersebut harus ada kata-kata leadership. Contohnya seperti itu. Eh, ada poin-poin yang memang dibutuhkan, misalnya di kayak kompetensi-kompetensi tertentu, ataupun misalnya dia umur, ada nyebutin Hmm. umur gitu ya. Lalu setelah itu ada education gitu atau pendidikan. Nah itu sudah disematkan dalam kualifikasi-kualifikasi si recruiter untuk kemudian dicocokkan dengan CV yang masuk. Nah, itu yang akhirnya membuat satu korelasi ATS itu mempermudah screening dari si perekrut dalam menyeleksi CV-CV yang masuk gitu ya. Sebelumnya gini dulu deh, saya mau Hmm. mau bilang bahwa inti utama CV, inti Hmm. utama CV dibilang berhasil adalah kalau Anda mendapat panggilan. Hmm. Itu dulu. Hmm. Karena kita perlu tahu dulu ya, Hmm. pipeline ataupun tahapan-tahapan yang ada di dalam proses rekrutmen. Yang paling depan itu namanya sourcing. Nah, sourcing itu alatnya adalah CV. Baru setelah itu ada interview 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu macam-macam ya. Satunya bisa psikotes dulu, interview Hmm. psikotes, atau ada interview langsung sama user, atau interview dulu sama HRD, dan lain sebagainya, atau dibolak-balik, ada akhirnya endingnya panelis sama POD kalau misalnya memang beberapa posisinya tinggi gitu, Hmm. dan di endingnya ada misalnya medical check up gitu ya. Nah, itu terakhirnya juga ada offering gaji gitu ya, Hmm. sampai akhirnya tanda tangan kontrak. Nah, itu rangkaiannya teman-teman perlu tahu dulu bahwa namanya sourcing CV itu paling depan gitu ya, Hmm. paling depan, dan nanti ketika dikonsumsi oleh recruiter gitu, itu tingkat keberhasilannya dibilang tinggi ketika recruiter tertarik dan akhirnya memanggil. Hmm. Jadi kalau misalnya teman-teman dengan CV yang sama dikirim kemana-mana selama sebulan kok nggak pernah dapat panggilan, jadi jangan disalahkan cuma kesempatan-kesempatan yang salah, Hmm. bisa jadi memang CV-nya teman-teman yang kurang dimatangkan, gitu dulu. Hmm. Jadi kita perlu tahu dulu. Nah, nanti kalau setelah kita ngerasa sudah oke, kok belum dipanggil, baru kita nanti bisa masuk ke beberapa faktor-faktor yang lain gitu ya. Nah, salah satu tingkat keberhasilan tadi ada konten dan konteksnya. Hmm. Nah, konten tadi itu sebenarnya ya jalan ceritanya teman-teman, historinya teman-teman ya, mulai dari kuliahnya di mana gitu ya, dan mungkin kalau ngomongin SD, SMP, SMA mah harusnya udah nggak perlu dimasukkan lagi Hmm. ya, itu namanya fresh graduate udah pasti SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sampai TK gitu ngapain gitu ya, nggak perlu gitu. Jadi udah masuk ke satu area profesional, mungkin cuma kuliah dan hanya menyebutkan mungkin IPK gitu ya, Hmm. IPK, dan juga mungkin judul Skripsi eh, ya? tugas akhir, ya, Hmm. skripsi gitu ya, judul tugas akhir itu mungkin bisa gitu untuk hal-hal yang atau lowongan-lowongan yang sesuai dengan disiplin ilmunya teman-teman. Hmm. Contoh, Ya. teman-teman itu teknik mesin, Hmm. mau masuknya ke perusahaan Airbus gitu Hmm. ya. Nah, cocok tuh ketika teman-teman mau masuk ke engineering atau ke manufacturing gitu, teman-teman sampaikan apa yang menjadi judul skripsinya teman-teman, karena itu ada korelasinya. Hmm. Itu contoh-contoh saja ya. Mana yang dijadikan highlight dan mana yang nggak perlu. Contoh, teman-teman tingginya cuma 158 cm tapi mau Hmm. masuk ABRI, ya nggak perlu ditampilkan Hmm. tinggi 158 gitu ya, karena itu namanya bunuh diri gitu kan. Itu poin-poin di mana kita ngomongin konten ya. Nah, kalau Hmm. konteks itu lebih ngomongin tadi tuh penempatan desain, lalu estetika, lalu kita bilang apa gitu, Hmm. layouting, warna dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sebutkan ada CV yang bentuknya untuk offline, ada CV yang bentuknya untuk online. Jadi kita perlu tahu dulu mana yang kita jadikan source gitu, Mas Rahim ya. Hmm. Itu dulu sih. Mhm. Baik, Mas. Nah, mungkin kalau ini mungkin kita bahas dulu yang CV biasa gitu ya, Mas, ya. Nanti mungkin setelah Hmm, itu baru kita masuk ke ATS gitu ya, Mas, ya. Nah, hmm, ini kalau saya highlight tadi dari, pernyataan, Mas Angger nih, ada 2 sih yang saya tangkap, Mas. Yang pertama tadi itu kemudahan baca CV ya, Mas, ya. Itu yang ya, pertama gitu kan. Terus yang kedua tadi,
sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rekruter begitu ya, Mas, ya. Nah, mungkin kalau yang pertama terkait dengan kemudahan baca ini, Mas. CV seperti apa sih, Mas, yang, mudah dan enak dibaca oleh rekruter begitu, Mas? Karena kalau tadi seperti Mas Anggar sampaikan, yang pertama kali dilihat itu kan, apa, desainnya, layout-nya begitu ya, Mas? Sing Oh, oke. Jadi jadi kita 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 anggap dulu, mhm, teman-teman yang mendengarkan ini dan punya ketertarikan untuk, tahu lebih dalam mengenai CV, mhm. itu sudah punya tanda kutipnya skill mendesain yang sama. Nah, Jadi kita abaikan dulu ya, karena nanti kalau kita kita beda-bedakan, ada memang orang yang suka desain, ada mhm, orang yang, apa namanya, memang passion-nya di sana, bagi yang tidak kemampuan lebih, mau gimana-gimana juga nggak akan bisa, apa namanya, ngotak-ngatik lagi lebih heeh, dalam gitu ya. iya, Mau dibagus-bagusin, "Ini udah bagus kok," gitu, "Ini udah keren kok." Tapi mhm, pas dibandingin sama yang emang orang desain, ya emang jauh sih ya gitu ya. Jadi kita kita jadikan satu, koridor dulu mhm, bahwa teman-teman di sini, punya satu pemahaman dan juga satu, skill desain yang kita anggap sama semua dulu gitu mhm, ya. mhm, Eee, Makanya kita abaikan dulu mengenai satu orang bisa atau tidak melakukan, desain yang lebih eye catching gitu. Nah, mhm, kita bayangkan gini Mas Rahim, mhm, dalam satu kali waktu rekruter tadi mendapatkan, CV yang cukup banyak gitu ya. mhm, Tentunya, eee, yang pertama kali dilihat paling diklik attachment-nya gitu mhm, ya, kita kita udah nggak ngomongin lagi orang dengan hard copy ya, mhm, iya, ngirimkan di-print dulu gitu, itu kayaknya udah iya, udah nggak mhm, perlu diomongin lagi deh, mhm. apalagi dititipin satpam, minta Oh, resepsionis, itu kayaknya mhm, udah nggak mhm, relevan lagi untuk mhm, dibahas gitu ya. Kalau mhm, kalau dulu 2 tahun lalu ya, saya masih bilang bahwa itu jangan gitu, dan itu masih jadi bahasan. Tapi kalau mmm, sekarang kayaknya itu nggak usah dibahas, bener, kita Mas, udah ngomongin yang mhm, pasti pakainya email aja gitu mhm, ya. Nah, Mas Rahim kalau bayangin lagi duduk sebagai rekruter, mhm, dapat email satu hari gitu, 1 jam lah, tahu-tahu ada, 10 kandidat tahu-tahu masuk mhm, gitu ya, ketika Mas Rahim lagi posting, job vacancy gitu. mhm, Pasti begitu diklik, diklik pertama jebret gitu warnanya putih Mas cuma scroll scroll scroll, oke dibaca dikit, scroll scroll scroll, oke next ganti yang kedua, diklik lagi attachment-nya kebuka, scroll scroll scroll, oke yang ketiga buka, warnanya biru, tadinya dari putih 2 orang, biru apa ini maksudnya nih? Oke, kok perhatiannya menjadi lebih lagi, menjadi lebih lagi menjadi lebih lagi. mmm, Nah, itu secara nggak sadar psikologisnya orang itu akan seperti mhm, itu. Contoh juga Mas Mas Rahim kalau lagi baca majalah mhm, gitu ya, mhm, pasti kan, oh iklan oh iklan oh iklan, tahu-tahu, oh ada bacaan mengenai, lowongan pekerjaan nih, gitu. iya, iya, Akan punya waktu lebih, banyak ketika memang ada yang membuat atraktif mata kita gitu. mhm, Nah, artinya kalau kita tahu bahwa user-nya atau konsumennya adalah si rekruter, maka mhm, kita nggak apa-apa melakukan satu bentuk, penyejukan mata gitu mhm, ya. Kita bilang kita memberikan satu, keenakan si pembaca untuk bisa menjelajahi apa yang ingin kita informasikan, gitu dulu. mmm, Jadi, nggak apa-apa, melakukan, apa namanya, sedikit kita bilang kreativitas untuk membuat CV kita lebih berwarna, lebih bisa eye catching gitu ya. Bahkan kalau, Mas Rahim tahu gitu ya, mhm, kalau di LinkedIn itu kadang-kadang ada yang orang-orang desain gitu ya, mhm, langsung dimasukkan, "Saya adalah animator," gitu. Wah, itu udah bikin minder orang lain gitu ya. oh, iya, CV-nya itu bahkan portfolio-portfolionya udah bisa bikin kartun ini, mhm, terus, bikin, toples versi lebaran dengan dia sendiri, desain kartunnya dia sendiri gitu. Itu dan macam-macam dan like-nya itu bisa ribuan gitu ya. mhm, Eee, Dibilang keren keren keren. Nah, mhm, itu udah kita kalau kalau bentuknya seperti itu nggak bisa ngalahin, tapi apakah menjamin dia dapat pekerjaan setelah itu belum tentu juga. Paling mmm, paling banter sama yang komen itu paling up gitu ya. mmm, iya, iya, Karena biar biar bisa di, koneksinya yang meng-up itu bisa, melihat gitu. mhm, Tapi, kembali lagi, itu hanya mengenakkan mata, tapi paling tidak itu satu langkah mhm,
teman-teman berhasil membuat perhatian lebih si rekruter untuk memilih CV-nya teman-teman. Mhm, Jadi itu dulu. Jadi mhm, gimana cara mengenakannya, mhm, memastikan bahwa dari sekian banyak CV, perhatian lebih tertuju kepada CV-nya teman-teman. mmm, Jadi contoh harus nyari foto yang paling ganteng, yang paling cantik gitu ya, tapi yang paling proper, bukan bukan yang lebay gitu ya, mhm, bukan yang alay gitu. Jadi yang yang memang fit untuk melamar pekerjaan. Sebenarnya mhm, kalau kalau itu ada ya, ada rumusannya gitu ya. Tapi sekarang itu makin lama makin macam-macam gitu ya. Orang nggak cuma madep depan pakai dasi, pakai jas gitu ya. Wow, mhm, itu udah jadul banget. Ada yang sekarang madepnya harus harus minggir gitu ya, mhm, harus miring gitu dan macam-macam gitu. Bahkan nggak harus pakai baju formal gitu, pakai kaos pun oke gitu. mhm, Apalagi teman-teman tech ya, mhm, teman-teman teknologi gitu yang dia back end developer, front end developer, UI UX, aduh mereka yang mereka gaungkan itu mereka keahliannya apa aja gitu ya. Setelah mmm, itu portfolionya apa, oh dia bisa Python, dia mhm, bisa MySQL, oh terus setelah itu dia sudah bisa desain ini, desain itu, dia udah bisa bikin aplikasi itu gitu ya. Wah mhm, itu eh, yang akhirnya lebih banyak digaungkan sama teman-teman itu. Nah itu intinya ke situ dulu sih mhm, Mas Rahim. Jadi mmm, mengenakkan si rekruter untuk memilih dari sekian banyak CV. Nah, mhm, nanti kalau sudah dari sekian banyak halaman, mhm, berhentinya di halamannya teman-teman, nah itu kita baru buai si rekruter dengan konten yang ingin kita jual. Yaitu apa? Yaitu kompetensinya kita, mhm, semua resumenya kita itu harus on point gitu ya, harus mhm. on point. Jadi jangan sampai si rekruter hanya tertarik warnanya, begitu ngelihat zong, Iya, lagi gitu ya. Nah, jangan sampai gitu. mmm, Jadi itu dulu, memastikan dari sekian banyak CV berhentinya di teman-teman, dibuat supaya time consuming untuk menghabiskan waktu menyeleksi dan men-screening itu ada di CV-nya teman-teman, mhm, dan setelah itu jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas itu artinya apa? Pastikan informasi yang ditulis di sana itu sesuai dengan konteks yang baik gitu ya. mhm, Saya dulu pernah jadi MT di Astra gitu ya. mhm, Ketika itu saya bertugas awal-awal itu menjadi seorang sales di dealer motor gitu, mhm, disuruh jualan gitu Mas. Right. Tim leadernya bilang, tahu nggak caranya, tahu nggak bedanya konsumen yang datang ke dealer sama konsumen yang kita datangi di pasar mmm, ketika atau di mall gitu ya. mhm, Kalau orang di mall lalu lalang atau pasar lalu lalang, lalu setelah itu kita tawarkan, kita kasih brosur, mereka tadinya nggak ada niatan untuk membeli. Mereka hanya kita kasih, mereka lihat ada price list-nya gitu ya. Setelah mhm, itu mereka akan bawa pulang, mereka akan diskusi, oh ternyata ada motor ini harganya segini, mhm, mau nggak, kita bisa nggak gitu ya. Tadi artinya apa? Mengkonversi yang tadinya nggak punya niatan menjadi punya niatan gitu ya. mhm, Nah, kalau yang masuk ke showroom atau masuk ke dealer, mhm. itu orang pas datang udah mau niat beli. Benar nggak, Mas? Nggak Iya, mungkin bener. dong, masa cuma datang aja, cuma hanya lihat-lihat aja. Mhm, Kebanyakan mereka hampir 50% lebih itu mereka udah punya niatan sebenarnya untuk membeli, gitu mhm, ya. Karena biasanya kalau orang-orang mau beli motor, kalau nggak punya duit, nggak ada niatan motor, malu lah kalau datang mhm, cuma lihat-lihat aja gitu ya. mhm, bener, Mas. Eee, artinya apa? Sama dengan halnya analoginya, kalau misalnya si rekruter sudah melihat CV kita, udah masuk ke showroom Mhm, gitu ya, perlunya kita pastikan bahwa dia hanya akan tertarik sama CV-nya kita. Nah itu, mmm, untuk memastikan itu, nanti pembahasannya lebih dalam lagi ketika ngomongin konten yang diperlukan dalam CV itu apa, mhm, gitu Mas Ray. baik, Mas. Ini mungkin kalau seperti saya analogikan antara, mungkin kemudahan baca mungkin gitu ya, Mas, ya, mungkin Mhm. termasuk di dalamnya desain gitu ya, Mas, ya, dan juga kebutuhan itu mungkin ibaratkan kalau kemudahan baca itu seperti pintu rumah gitu ya, Mas, ya, yang ngebuka gitu, tapi ya isinya tetap harus konten begitu ya, Mas, ya? Betul betul. Walaupun mudah dibuka tapi kontennya nggak sesuai yang dibutuhkan ya tetap aja nggak Ya cocok ditutup gitu ya, Mas? lagi, pindah ke rumah lainnya gitu ya. Iya, pindah ke Mhm. rumah lain. Nah, Mas, ini, kalau nah
mungkin pertanyaan ini lebih spesifik, Mas. Spesifiknya nih, Mas, CV yang mudah dibaca itu CV seperti apa, Mas? Mungkin sederhananya tulisannya seperti apa, warnanya mungkin seperti apa gitu, Mas. Terus, apakah, padat, isinya atau mungkin, banyak yang kosong-kosongnya atau banyak yang ruang kosongnya, bagaimana menurut Mas Anggir, Mas? Oke, sebenarnya ini ada relasinya ketika kita kenal dengan namanya CV digital ya. Mmm, Sebenarnya gini teman-teman, tidak ada CV yang salah, mmm, tetapi adanya CV yang lebih, diterima atau lebih mudah di-screening oleh rekruter, sebenarnya gitu mhm, ya. Nah, untuk memperbanyak dan tahu, kita perlu menambah, referensi-referensi yang kita perlu dapatkan di, mhm, internet ataupun di beberapa contoh yang lain gitu ya. mhm, Sebenarnya kalau kalau kita mau ngomongin desain gitu ya, hanya untuk mempermudah dibaca oleh, si recruiter, mhm, itu paling dekat kalau misalnya teman-teman tidak punya keahlian untuk mendesain, sebenarnya di Word gitu ya, di mhm, Microsoft Word itu sudah ada gitu. Dan yang lainnya lagi sebenarnya ada beberapa platform aplikasi yang mhm, sudah ready ya untuk mhm. dijadikan template gitu. Paling gampang apa? Mesti Mas Rahim tahu, apa Mas Rahim? Canva bukan, Mas? Nah ya, Oh, Canva Canva. paling 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 populer lah ya, Iya, Canva paling paling populer. populer. Terus sebenarnya banyak yang lain ya, ada yang Banyak yang lain lain. gitu. Dan yang lebih mudah lagi teman-teman, Mhm, lebih mudah lagi Mas Rahim, itu kalau kita ngisi di LinkedIn, nanti kita bisa download mmm, hasil isian LinkedIn itu menjadi mhm, sebuah CV gitu. mhm, Jadi sebenarnya, CV yang sudah ada kita, tuangkan atau, portfolio kita tuangkan dalam mhm, LinkedIn, kemudian kita download hasilnya, dia akan membentuk satu, layouting sendiri gitu ya, mhm, biasanya warnanya biru sama putih gitu. mhm, Nah, sekarang kalau ngomongin apa atau kriteria seperti apa yang mudah dibaca atau, apa aja sih mhm, konten yang harusnya ada di dalam CV gitu ya. Sebenarnya kita kita berarti ngomongin mengenai tata cara penulisan CV gitu ya. mhm, Kalau saya ngelihat ada sekitar 5 ya, sekitar mhm, 5 poin penting yang CV itu perlu ada gitu ya. mhm. Yang ini penting tapi teman-teman sering lupa mungkin. Kita Mmm. sebutnya namanya cover letter. Ya, Oh, cover iya. letter atau surat pengantar. Mhm, Nah, surat pengantar ini adalah maksud di mana kita memang dengan sadar melakukan lamaran pekerjaan terkait dengan, iklan lamaran pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang sesuai dengan maksud kita. mhm. Jangan sampai rekruter bilang, "Ini ngapa tahu-tahu nggak ada apa-apa kok ngirimin CV, ini maksudnya apa?" Nah, Oh, gitu loh, ya. mhm. Jadi kalau kalau orang Jawa bilang "Kula nuwun," gitu ya, "Nuwun sewu," itu maksudnya mau ngapain Mas kok ngirim? Kan orang juga bingung ya, Mhm, tahu-tahu diketuk pintunya, tahu-tahu ngasih parcel loh. Ini ada acara apa kok tahu-tahu ngasih mhm, parcel gitu ya. Nah itu orang perlu atau rekruter perlu tahu bahwa Anda itu bermaksud untuk melamar apa gitu. mhm, Jangan sampai, dalam satu kali waktu kan rekruter punya beberapa lowongan pekerjaan gitu ya. mhm, Jadi contoh dalam satu kali posting ada 5 lowongan pekerjaan. Anda hanya mengirimkan aja jebret gitu, mmm, nama Rahim Isnan, terus attachment CV. "Dear recruiter, berikut saya kirimkan CV, terima kasih." Maksudnya apa gitu? Kamu ngelamar yang mana gitu loh, kan bingung mhm, ya. bener, Maksudnya dari apa namanya, 5 lowongan mau ngelamar yang di posisi apa gitu. mhm, Nah itu, gunanya cover letter atau surat pengantar itu, untuk memberitahukan maksud kita itu melamar, pekerjaan yang mana gitu ya, mhm, atau kita dengan sadar, tahu bahwa perusahaan itu sedang membuka lowongan pekerjaan, mhm, kita akan masuk ke sana. Nah itu ada sistematika di surat pengantar pun ada, nanti kita mungkin akan bahas lagi. Nah mhm, yang kedua, di CV itu ada namanya executive summary. Atau, mhm. ringkasan singkat. Itu biasanya profil ngomongnya ya, di paling atas Oh, tuh iya. biasanya. Mhm, Itu, adalah salah satu, ringkasan terkait dengan apa keahlian kita dan juga supaya orang, cukup dengan membaca atasnya itu, Anda sudah bisa tahu sebenarnya, pengalaman dan juga keahlian, teman-teman tuh apa gitu ya. mhm. Yang jarang ataupun, orang lupa untuk menuliskan itu pencapaian, ya. Oh.
kalau misalnya pencapaian contoh sudah pernah melakukan, standarisasi ISO gitu Mhm ya, mhm. mungkin sesuai keahliannya Mas Rahim gitu. Nah Mhm itu perlu mhm. ditampilkan, sudah melakukan ini itu. Kalau misalnya seorang sales gitu ya, Mhm. sudah berhasil melakukan penjualan sebesar 10 miliar dalam waktu 1 tahun, itu perlu ditampilkan. Jadi atau Oh. berkontribusi kepada Mhm mhm. perusahaan, nah itu ditampilkan. Sistematikanya pun ada Mas Mhm. Rahim, bagaimana menuliskan apa dulu dan, saya tertarik di, dunia marketing, itu perlu ada ketertarikan, Mhm. yang ditampilkan di dalam executive summary. Mhm. Itu poinnya sih. Nah, berikutnya yang ketiga itu ngomongin data diri. Mmm, mhm. Nah, data diri ini, nggak perlu kayak ngomongin, biodata yang memang diminta sama, eee, apa namanya, si rekruter ya, kan itu beda beda poin ya. Mhm. Ketika rekruter itu, memberikan atau mengirimkan kita biodata lamaran, itu memang harus diisi sesuai dengan, yang informasi yang diminta. Itu lebih ke arah untuk mendapatkan database kita gitu ya. Mhm. Tapi kalau di CV kita tuh nggak perlu menginformasikan seluruh, apa yang kita miliki gitu ya. Contoh nomor KTP, oh sekarang ngeri Mas. Kalau Iya dulu iya. nomor KTP penting, kalau Heeh, sekarang nggak perlu. Kenapa? iya. Takutnya malah dijadikan pinjaman pinjol gitu ya. Oh, iya bener. Dijadikan, dimasukkan ke sana, terus, Mhm. diklarifikasi, bahkan attachment aja kadang-kadang teman-teman ada yang attach KTP, waduh Mhm. ngeri itu. Mmm, Sekarang mhm. bisa disalahgunakan gitu, itu Mhm. jadi nggak perlu. Religion, agama itu juga Mhm. jadi nggak perlu kecuali memang di kualifikasi-kualifikasi yang membutuhkan. Contoh ada helpdesk atau IT support yang dia memang butuh, agama tertentu gitu Mmm, ya. mhm. Contohnya kenapa? Karena pada saat lebaran ataupun saat Natal biar bisa gantian. Mhm mhm. Nah, contohnya kalau misalnya, butuh yang beragama Islam, supaya apa, ketika pas Natal bisa shift Mhm. untuk mengisi ketika, Natal gitu ya, dan sebaliknya. Nah itu, hal-hal yang bisa dituangkan, tapi bisa juga enggak, kalau misalnya memang terlalu general, job title-nya atau, Mhm. posisinya, jadi nggak perlu juga gitu ya. Terus setelah itu, eee alamat perlu nggak? Alamat bisa perlu ketika memang, ada kondisi, di kualifikasi, lowongannya Mhm. tulisannya berdomisili di Jakarta. Nah, untuk mengkonfirmnya kita memasukkan alamat kita. Tepat, loh Mmm. ngapain kalau misal, kualifikasinya harus berdomisili di Jakarta, tapi alamat kita di Tegal gitu. Mhm. Waduh, ya kan jadi, "Loh saya pikir ini bisa WFH, oh Mhm. ditulisnya domisilinya harus Jakarta kok." Jadi, karena pekerjaannya mengharuskan WFO gitu, contohnya gitu ya. Nah Mhm. itu hal-hal yang, perlu dan tidak perlu masuk ke data diri gitu ya. Bahkan bahkan ya ekstrimnya, bahkan seks itu tidak tampilkan cowok atau Mmm. ceweknya gitu, supaya tidak genderis gitu, bahkan Mhm. ada yang sampai se-ekstrem itu. Jadi data diri ini, beberapa, profesional bahkan tidak melampirkan apapun, hanya nomor telepon saja gitu Mmm, ya, mhm. nama dan nomor telepon. Karena semakin tinggi, orang sudah punya profil, kualifikasi profesional yang lebih, terdengar gitu ya, jadi nggak Mhm. perlu, "Emang ngapain kamu perlu tahu, rumahku di mana?" Iya. Gitu ya. Ya kan emang kamu perlu tahu aku pendidikannya apa sebelumnya, itu kadang-kadang malah malah nggak perlu lagi, ini Mhm. udah bertahun-tahun bekerja profesional, Iya. berbelas-belas tahun, nggak perlu lagi Mhm. dimasukkan. Itu jadi CV itu emang harus di-update Mas Rahim. Mhm. Jadi, kadang-kadang update-nya bisa nggak cuma tahunan gitu ya, Mhm. update-nya bisa bulanan gitu. Mhm. Ibaratnya kalau Mas Rahim dapat penugasan baru di kantor, itu harus dimasukkan CV lagi sebagai Mhm. untuk memperkaya portofolionya Mas Rahim. Oh, Mhm. tadinya nggak ngerjain ini, kita mau ngerjain baru lagi, masukin gitu ya. Mmm. Nah, yang keempat, itu tentunya kita perlu memasukkan namanya pengalaman-pengalaman kerja yang, kita sudah lalui gitu ya. Mhm. Nah, itu nanti tata cara penulisannya pun ada yang lebih spesifik ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan gitu ya Mas Rahim, Mhm. CV itu yang baik cuma 1 halaman ya, gitu ya? Mhm. Ada pertanyaan gitu ya. Kalau saya bilang sih 1 halaman iya, 1 halaman yang depan yang untuk membuai si rekruter iya. Tapi kalau attachment-nya berbanyak-banyak nggak masalah juga Heeh. sebetulnya. Jadi jangan terkotakin, kita harus membuat,
hanya satu halaman. Mhm. Susah nggak kalau orang yang punya pengalamannya udah puluhan tahun hanya disuruh naruhnya di satu halaman, bingung ya, gitu ya. Atau Jadi tulisannya dikecilin, Mas, jadi nah, itu 5. makin makin membuat, orang nyekip gitu ya, Iya. rekruternya makin skip, "Ah, males," gitu, udah capek gitu ya. Nah, itu. Nah, pengalaman misalnya contoh nanti menuliskannya dari yang paling baru, bukan yang paling Mhm, lama gitu mhm, ya, tahun yang paling baru itu sekarang pengetahuannya mhm, udah umum lah itu ya. Sebenarnya sistematika itu kita sebenarnya bisa conteknya di LinkedIn ya, sebenarnya mhm. paling gampang tuh. Karena Oh, LinkedIn iya. kan pasti naruh yang paling atas tuh naruhnya yang Mhm, eee paling terkini gitu ya. Baru setelah ngomongin itu ada edukasi gitu mmm, ya, atau setelah iya, itu ada sertifikasi. Sebenarnya kita masih bisa contek yang di situ sistematika mhm, menulisnya. Nah, berikutnya, penghargaan-penghargaan itu juga kita perlu masukkan gitu ya, mhm, pernah berhasil menjadi sales terbaik, pernah berhasil menjadi karyawan terbaik, itu kita perlu, mhm, tampilkan juga sebagai, penambah penguat dari apa yang mau kita jual. Nah, mhm, kalau untuk mempermudah bacanya gimana? Nah ini Mas Rahim, mhm, kadang-kadang yang terskip gitu aja. Kata-kata sakti mhm. itu perlu di-bold, contohnya gitu. Bahkan Oh, kata-kata sakti bisa dikasih warna yang berbeda gitu ya dalam mmm, satu sistematika penulisan. Contoh, mhm, kita itu cukup langka contohnya karena IPK-nya itu 4,00 gitu ya. mhm, Nah, karena kita ngikutin template yang ada tuh IPK 4,0 ada di kiri pojok bawah. Walah, nggak kelihatan. Padahal itu jadi satu poin yang sangat-sangat, bisa kita jual gitu. bener bener. Gimana caranya orang kok bisa IPK-nya 4,00 gitu. Mmm, Dan kalau kita nggak itu, terskip begitu aja informasinya. mhm, Nah, kita perlu masukkan ke sana, ke satu satu, area layout tertentu yang itu dengan mudah mhm, dilihat, di-bold, hurufnya dibesarkan, tapi nggak lebay ya, mesti mhm. besar 4,00 sampai sampai memenuhi gitu ya, enggak gitu. Mhm, Artinya ketika dilihat, "Ih, 4,00." Nah, orang akan tergerak gitu ya, kok bisa gitu. mhm, Eee, Teman saya tuh IPK-nya 3,99 gitu ya. Jadi pas ketika ngelihat, apa namanya, rekruter melihat itu dibahas terus ketika mhm, di pekerjaan, "Oh, iyalah kamu IPK-nya 3,9." Berarti kan si rekruternya itu jadi top of mind gitu loh, si orang ini, IPK-nya segitu. Kan nggak mungkin dia selalu ngomong, "Ya saya IPK-nya 3,99," kan nggak ngomong gitu. Pasti mhm, yang jadi ambasadornya atau jadi orang yang menginfluence informasi itu kan orang yang pernah ngelihat historinya dia, yaitu siapa? Rekruternya gitu. Artinya itu mengena banget sehingga si rekruternya bisa ingat siapa mhm, profilnya dia gitu. Nah, jadi, eee me-layouting atau mendesain tuh nggak cuma memperbagus area-area tertentu yang, tidak ada hubungan sama konten. Bahkan yang mmm, konten pun itu harus di-touch up gitu ya. mmm, Tadi itu iya, dengan membuat warna berbeda, dengan membesarkan font-nya, dengan mempertebal, menggaris miring atau italik, dari mhm, font-nya gitu, itu salah satu bagian untuk melakukan, pemudahan atau mempermudah si rekruter membaca dan, mmm, aware mhm. terkait sama informasi yang mau kita jual. Gitu sih Mas Mmm, Rahim. baik, Mas. Ini mungkin kalau kayak orang jualan jualan buah mungkin gitu ya, Mas, ya. Buah-buah Mhm, yang bagus ditaruh di paling atas begitu ya, Mas, ya? Jadi betul yang memang kita rasa itu menjadi nilai jualnya tinggi, yang orang mau beli ya ditaruh paling atas gitu ya, Mas, ya? betul Heeh. betul. Ya walaupun nanti kalau dibuka-buka ada yang busuk di dalamnya ya nggak tahu lah ya, itu masalah nanti ketika yang penting sudah direkrut, sudah dikontrak ya selesai gitu ya, nanti bisa Selesai. diperbaiki gitu ya. Ah, iya, Mas. Karena pas udah bekerja nggak ditanya CV lagi kan, Mas, ya? Ada yang CV lagi, benar. Nah, karena ini mungkin diskusi lebih agak filosofis sedikit nih, Mas. Karena kemarin itu saya kepikiran juga gitu, Mas, kan ada quotes apa, "Don't judge the book by its cover," gitu kan, Mas. Terus kalau kita sandingkan dengan CV, "Don't judge a person by its CV," gitu, Mas. Nah, itu Oke. masih relevan nggak menurut Mas? Soalnya kadang, kalau saya pribadi sih ngelihat kan, ya ibaratkan kalau cover bukunya jelek, ya orang mana mau beli, gitu kan, Mas, ya. Mmm. Nah, kalau menurut Mas Angger gimana kalau misalkan kita relevansikan dengan CV begitu, Mas? Tergantung siapa yang mengkonsumsi filosofi itu sih, Ah, ya kan. Kalau mhm, filosofinya sama teman-teman yang udah ada di dalam kantor ya nggak bisa otomatis kita lakukan. Siapa sih, memang Mas Rahim pernah ketemu sama teman mmm, kantor terus, "Tim, saya mau kenalan sama kamu, sini."
menurut CV kamu, ya nggak mungkin kan. Iya. Nah, jadi kan itu yang mengkonsumsi filosofi itu, Mhm. tidak relevan ketika memang sudah ada di dalam kantor, Mmm. sudah berjalan, komunikasi dan juga interaksi gitu ya, Mhm mhm. dengan teman-teman kantor. Kan nggak ada yang orang, memulai persahabatan atau pertemanannya Kan dengan CV, berbasiskan CV gitu ya. iya, mhm Tapi CV tetap akan relevan menjadi cover yang mhm akan membuat orang memilih dan membeli bukunya, mhm. ketika itu adalah seorang rekruter gitu ya, Mmm, seorang mhm hiring gitu ya. mhm. Ya dia punya tools apa lagi gitu kalau nggak Iya, CV gitu ya. mhm. Kasihan dong masa dikasih lembaran lembaran doang nggak ada cover-nya gitu ya, Mhm. fotokopian gitu mana gitu ya. Artinya tetap perlu cover gitu. Mhm mhm Nah, yang perlu jeli itu mhm ya sebenarnya tadi, ketika cover udah terpilih, mhm. jangan sampai ketika dibuka tidak sesuai Mmm. harapan. Saya pernah Ah, tuh Mas Mas Rahim, mhm Mas Rahim kalau tahu Pak Hairul Tanjung ya? mhm, tau, mhm Hairul Tanjung, Citigroup itu ya, mhm Citicorp sorry, mhm Citicorp, itu dulu punya buku namanya Anak Singkong. mhm Jadi dulu punya buku Anak Singkong. Nah itu tuh di Gramedia dijual. Itu harganya kalau nggak salah dulu, tahun 2011 atau 2012 itu, mhm harganya 85.000. Itu cukup mhm mahal loh kalau, zaman itu ya, mhm 85.000. Saya mau beli berkali-kali ya, ketika masuk Gramedia tuh, kita namanya dulu anak sekolah ya, nyari mhm. yang udah plastiknya dibuka gitu ya, Oh, buat iya. dibaca gitu ya, komik gitu ya. Heeh, Komik tuh nyari yang udah dibuka, tapi pas nyari Anak Singkong, waduh masih plastikan semua, masih mhm plastikan semua gitu ya. Nah, suatu ketika, intinya saya nggak membeli di Gramedia karena mhm saya, berpikir saat itu tuh saya, mahal ah, mhm nanti aja gitu ya. mhm Suatu ketika saya lagi makan di daerah Sabang, Jakarta Pusat gitu ya. mhm Kemudian ketika makan malam hari itu ada orang yang menjajakan buku-buku gitu. mmm, Ada yang jualan buku Anak Singkong. mhm Terus setelah itu saya beli, wah, saya ngomong sama penjualnya, "Mas ini berapa Mas?" "Ini 50.000 Pak." "Wah, kok bisa ya? mhm Apa apa mungkin ini, udah nggak, langsung dari penerbitnya, nggak mhm lagi lewat Gramedia gitu, Mas. mhm Wah ini kayaknya, emang jadi murah gitu." "Oh oke." Nah, saya beli dah, 50.000 gitu ya, mhm terus saya kasih duitnya, saya nggak buka tuh, sampai saya di tempat, di rumah, saya buka tuh plastiknya, pas dibuka dalamnya fotokopian, Mas. Waduh. Fotokopian, miring-miring, semua Iya, miring miring, tapi ya nggak apa-apa, yang penting kontennya ya saya tetap iya, baca. Oh, kontennya bener, heeh halamannya nggak ada yang hilang, enggak heeh gitu. Tapi miring iya, miring-miring, kelihatan banget, fotokopian ada heeh garis-garisnya gitu. Oh, heeh, aduh, ketipu iya. cover nih gitu ya. Cover-nya sama, Oh, tebelnya sama, tapi mhm dalamnya gitu. mhm, Cuma intisarinya adalah saya tetap membeli akhirnya. iya, Ya, saya tetap membeli akhirnya, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa karena sedang di-wrapping ya, mhm masih diplastikin gitu. mhm, Nah, artinya saya tidak bisa melakukan, intervensi kalau membuka kan berarti membeli membeli, gitu. iya, Kan nggak mungkin saya begitu, mhm "Pak, saya lihat dulu, saya buka dulu, saya mhm cek dulu," kan nggak mungkin gitu ya. mhm Orangnya juga pintar gitu ya. Tapi intinya sama dengan CV gitu. Ketika Anda menempatkan berbagai macam informasi, mhm layouting dan desain yang menarik, orang udah membeli Anda sampai dikontrak, kemudian ternyata orangnya tidak sesuai dengan yang ada di CV, kan ada namanya probation ya, Mas. nah, Jadi itu adalah bagian dari judgement ketika nanti, si recruiter itu sesuai atau enggak. Beberapa, perusahaan mhm KPI dari recruiter itu bukan meng-hire, bukan mmm, merekrut, tapi memastikan si karyawan yang di, hiring mhm, itu lolos probation. oh, iya iya, Dapat ya maksudnya ya? mhm mhm Karena gini, kalau tanda kutipnya perusahaan juga nggak serta-merta bilang bahwa, "Oh kamu udah berhasil merekrut, mhm oh kamu udah berhasil mhm merekrut, udah oke." Tapi pas di dalam, wah orangnya kok nggak tahu apa-apa, kok beda banget sama pas pas di apa namanya, pas di interview mhm gitu-gitu ya. Nah, akhirnya nggak lolos probation, akhirnya mhm nggak dilanjut, kontrak ataupun, permanensinya gitu. mhm Nah, ending-nya
perusahaan nggak happy, rekrutmen juga nggak happy, si kandidat juga nggak happy gitu ya. Nah, mhm, akhirnya untuk memastikan kualitas dari kandidat, kadang-kadang perusahaan tadi tuh memberikan KPI, mhm, rekrutmen tidak hanya sebatas signing gitu ya, signing mhm, kontrak gitu, tapi mhm, sampai terakhirnya probation-nya harus lolos dulu. mmm. Baru kamu saya anggap nilainya 1 contoh gitu ya. Nah Mhm. gitu. Baik Mas, itu menarik, jadi memang ya cover-nya harus bagus, isinya juga harus bagus gitu ya, Mas, ya? Dan juga ya Ya. tadi ada probation juga gitu ya, Mas? Nah, ya ya itu juga. Tapi menariknya gini Mas, kalau kalau Heeh, ngomong tuh, kalau ngomong mengenai isinya harus bagus, mhm, ini kan kalau kita ngomongin sebagai seorang rekruter ya, mhm, ya kita pasti nyari kandidat yang memang, isinya bagus gitu. bener, mhm, Tapi sekarang kita kalau ngomong sebagai kandidat atau kita sebagai orang yang mau melamar pekerjaan, maksudnya isinya bagus tuh gimana Mas, maksudnya gitu? mmm, Kalau saya selalu memotivasi teman-teman ya ending-nya, ayo cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu ya. mmm, Cari cari isian sebanyak-banyaknya supaya Anda bisa menulis sesuatu. mhm, Lah bingung nggak? Saya orangnya bisa desain, saya pinter untuk me-layouting, tapi mhm. saya nggak tahu yang mau di-layouting apa gitu. Oh, Kan susah iya, ya gitu. heeh, Saya punya banyak template contohnya gitu ya, mmm, saya punya banyak template CV gitu, mhm. tapi saya nggak tahu yang mau ditulis di template itu apa gitu. Iya iya, Itu ya ending-ending-nya gini Mas, kita perlu, me me mengisi, mhm, dan juga memperkaya, skill dan kompetensi kita terlebih dahulu supaya kita sampai bingung gimana kita me-layouting karena mhm, saking banyaknya skill yang mau kita tampilkan, mau yang kita mhm, jual. Itu kita sebutnya namanya nice problem ya, nice mhm, problem. Artinya, waduh aku punya skill 10 mau aku tuangin semua, mhm, keberhasilan aku ada 15 mau aku tuangin semua gimana ya, mempermudah supaya bisa dimasukkan ke dalam CV, itu mhm, namanya nice problem. mhm. Yang problem beneran adalah, aku mau nulis apa, aku nggak punya pengalaman apa-apa gitu ya. Iya, Itu. Jadi kita sebagai kandidat ya, kita harus memperkaya kita sendiri. Paling gampang contoh kalau fresh mhm, graduate ya, mhm, banyakin trainee, mmm, menjadi trainee gitu ya. mhm, Banyakin itu paling tidak bisa jembatan untuk, mhm, kita mengisi beberapa pengalaman. mhm. Baik Mas. Berarti ya kalau ke konten sebenarnya kan kalau CV itu ya gambaran diri kita gitu ya Mas ya. Maksudnya Hmm, apapun ya pengalaman, terus juga, training, peningkatan kompetensi begitu, itu memang ya dicantumkan, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh rekruter begitu ya Mas ya? betul betul. Mmm. Nah Mas, kalau ini tadi kan kita udah bahas nih terkait dengan CV, termasuk juga kemudahan bacanya juga, kontennya juga gitu kan. Nah ini, Mmm, terkait dengan CV ATS nih Mas. Nah, oke. kalau tadi kan di awal kita udah juga sempat bahas dikit nih CV ATS. Nah kalau CV ATS tadi di awal juga Mas, Angger sudah menjelaskan prosesnya gimana. Kalau secara spesifiknya ada beda nggak Mas antara CV biasa dengan CV ATS gitu Mas? Nah, oke. CV ATS itu salah satu, cirinya Mhm, kalau kita ngelihat semakin bosan, itu berarti semakin ATS. Wah, apa itu mmm, maksudnya ya? heeh. Jadi gini, yang menjadi, konsumen ketika kita pakai CV yang warna-warni, kita bilang Mhm, gitu ya, itu kita harus tahu bahwa konsumennya adalah si rekruter, oke? orangnya begitu ya Mas ya? Orangnya ya, Mhm, orang mhm. yang merekrut atau HRD-nya gitu ya. Mhm, Tapi kalau ATS konsumennya adalah sistem. mmm, Nah, sekarang sama, niatnya sama ya, selalu sama. Gimana caranya mengenakkan mhm, si konsumen supaya mudah untuk membaca dan meng-highlight, serta menotis informasi-informasi yang memang kita jual, mhm, ya. Kalau tadi yang kita, ingin, buai gitu ya, ingin kita jual itu konsumennya si rekruter yang notabene punya faktor-faktor psikologis gitu ya. mhm, mhm, Warnanya kok cantik, kalau pas cewek, "Ih, apa nih warnanya kok ungu, pink, mhm, ah, apa ini pengen lihat," gitu mhm, ya. Kok wajahnya cantik, wajahnya ganteng, oh siapa nih gitu ya. Itu heeh, ada faktor-faktor psikologis. Nah, heeh. tapi kalau sistem belum Wah, sampai seperti itu ya. iya, Dia masih saklek. Masih, comply gitu ya, mhm, yang diminta apa, itu yang dia cari, yang diminta apa, itu yang dia mhm, cari. Nah,
sekarang pertanyaannya ATS itu, gini, cara taunya mana yang pakai ATS, mana yang enggak gitu ya. Mhm. Ini tergantung dengan platformnya, Mmm, mhm, Ketika kita berinteraksi langsung dengan rekruter, contohnya begini, mhm, Mas Rahim jam 11 gitu ya, jam 11 siang tahu-tahu ada telepon masuk, "Selamat siang Pak Rahim," dengan Pak Rahim Isnan, "Betul ya Pak?" mhm, "Ya betul." "Perkenalkan Pak, saya dari PT ABC Pak, mhm, kebetulan saya melihat CV-nya Bapak di LinkedIn dan saya, mencoba, screening dan kebetulan cocok dengan kebutuhan, lowongan yang ada di tempat kami mhm, sebagai," misalnya contohnya, sales manager Pak, mhm, eee, "Apakah Bapak dalam kondisi yang available untuk mendapatkan kesempatan ini Pak?" Gitu, contohnya mhm, gitu ya. mhm, Oh, oke gitu. Nah, kalau misalnya jalurnya seperti itu gitu ya, mhm, itu berarti kita sangat-sangat tahu bahwa, jalur atau konsumen yang akan kita buai adalah rekruternya langsung. Nanti mhm, biasanya, si rekruter akan memastikan jadwal, "Pak, boleh nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Pak." Nah, itu kita langsung akan di-screening oleh si, rekruternya. mhm, Biasanya setelah nanti ada interview dengan rekruternya, "Oke Pak, nanti bisa hari hari Senin jam 2 Pak, kita mhm, ngobrol lebih lanjut Pak." "Oke baik." Nah, setelah jam 2 ngobrol-ngobrol-ngobrol 1 jam gitu ya atau setengah jam, mhm, biasanya ending-nya adalah penutupnya, "Bapak, saya boleh tahu, CV-nya Bapak boleh dikirimkan kepada saya mhm, Pak," gitu ya. Yang kedua, "Kalau Bapak ada informasi, gaji sebelumnya berapa boleh dikirimkan kepada saya Pak," gitu ya. mhm, Nah, biasanya kan seperti itu tuh ya, mhm, mhm, nah kita tahu udah langsung tahu, oh itu konsumennya adalah manusia. mmm, Oke. Nah, kalau yang sekarang ATS itu biasanya digunakan adanya di dalam platform, tersemat dalam platform, apa namanya, sourcing. mhm, Sourcing, rekrutmen online. Biasanya portal-portal di beberapa, karir website-nya perusahaan juga sudah menggunakan. mhm, iya, Nah, kalau teman-teman paling paling mudah biasanya, gini teman-teman, kalau, di dalam karir website ada karir, features karir di beberapa situs, atau web, sites-nya, suatu perusahaan. mhm, Nah, kalau misalnya diklik lalu setelah itu diminta untuk, hanya attach langsung di situ, biasanya itu nggak akan pakai ATS. mmm, Jadi kalau langsung attach-nya di situ dia nggak pakai ATS, dia hanya mhm, bentuknya, attachment aja, lampiran aja. Nah itu konsumennya siapa? Konsumennya masih, si si perusahaan itu sendiri atau rekruternya mhm, itu sendiri, masih orang. Tapi ketika kita klik satu, tombol tertentu di, website karirnya, mhm, lalu setelah itu di-direct ke satu, website lain. mhm, Contohnya biasanya gini, contohnya ada namanya contohnya ya, mhm, darwinbox/PT ABC, oh, iya iya, mhm, gitu mhm, ya. Nah, itu berarti kita di-forward mhm, atau di-direct ke satu aplikasi atau satu platform lain yang melayani si PT tersebut dalam mmm, hal rekrutmen portal. Nah, kalau udah seperti itu, paling gampang apa ya, kayak Gojek pakainya Joblever namanya. iya, heeh, job lever, Joblever ya, itu. Terus ada lagi, masuknya ke Jobstreet, itu juga mhm, bisa. mhm, Jadi, PT apa, di karir website-nya, diklik, di-direct-nya ke Jobstreet gitu ya. mhm, Nah, biasanya kalau yang di-direct-direct seperti itu, dia akan disuruh ngisi biodatanya di job portal itu. Isi ya mmm, gitu ya, nama mhm, lengkap, bla bla bla, terus setelah itu disuruh meng-attach mhm, CV. Nah, itu adalah CV yang diharuskan menggunakan, bukan diharuskan ya, kita perlu tahu bahwa akan lebih mudah si, platform tersebut membaca dengan format ATS, mmm, mhm, gitu ya. Nah, format ATS itu kembali lagi mudah dibaca oleh sistem. Nah, mhm, bentuknya yang seperti apa, kalau teman-teman mau ngecek bentuknya yang paling mudah, itu teman-teman tadi tuh, LinkedIn-nya teman-teman di-download menjadi bentuk PDF. Nah, mhm, bentuk ATS tuh yang kayak gitu, teman-teman. Jadi cuma mmm, tulisan 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 gitu ya. Nah, oh, tapi mhm, ada keyword-keyword yang sudah ditanam mhm, di
platform tersebut, yang tadi saya bilang semacam semacam SEO ya, search Mhm, engine optimization gitu ya. Contohnya kualifikasinya pengen tulisan sales, ditulis sama orang, kata-kata kuncinya sales. mhm, Lalu setelah itu ada leadership, terus setelah itu ada communication, terus setelah itu ada mungkin yang lebih technical engineering gitu ya. mhm, Terus kemudian ada yang mungkin bahasa pemrograman apa namanya React Native gitu, mhm, dimasukin. Nah, dia nanti akan mencocokkan di keseluruhan CV tersebut ada nggak kata-kata yang berhubungan sama itu. Tep, 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 mhm, tep, 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 tep. Ternyata ada, dia akan punya skor. Skornya itu mmm, artinya misalnya dari keseluruhan requirement kualifikasi yang diperlukan, contoh mhm, ada 15 kata gitu ya, yang fulfill 14. Nah, ini skornya tinggi. mhm, Skornya tinggi. Nah, dia nanti akan memprioritaskan CV kita untuk di email ke rekruternya. mhm, mhm, Jadi jadi bedanya adalah tetap masuk ke emailnya rekruter, mhm, tetapi kalau yang pertama itu mentah semuanya dikirim ke rekruter. Tapi kalau mhm, yang kedua ini sudah hasil filteran dari ATS. mhm, mhm, Jadi ibaratnya saya nggak perlu men-screening 100 CV, tapi dengan ATS saya cukup men-screening 10 CV yang ini mhm, sudah dipastikan sesuai. Bisa mmm, aja lowongannya adalah lowongan mengenai finance, mhm, tapi ada aja orang orang apa namanya ya kita bilang, misalnya orang teknik mesin masuk mmm, gitu ya, iya, teknik mesin masuk. Nah ini kalau masuknya lewat ATS udah langsung di-reject kadang-kadang. mhm, Kecuali si pensettingnya atau rekruternya men-setting misalnya all major, mhm, semuanya bisa di ini. Tapi ketika dia menspesifikkan harus ada orang finance, harus ada orang manajemen, harus mhm, ada orang accounting, hanya itu yang ke-detect. Orang teknik mesinnya pasti nggak masuk. mmm, Mempermudah mempermudah si rekruter. Karena hasil emailan terakhir yang dikirimkan sama ATS udah yang paling mendekati kualifikasi yang diharapkan. mmm, Jadi nggak capek-capek nih apa menghabiskan waktu untuk screening banyak, tapi sekarang saya sudah tinggal fokus sama 10 CV yang sudah difilter sama ATS. mhm, Jadi intinya ke sana, Mas. mhm, Nah, artinya CV-nya itu semakin boring ya, itu mhm, semakin malah lebih gampang dilihat ATS. Nanti kembali lagi, nanti teman-teman bisa ngecek ya, contoh CV ATS. Nah, itu tuh mhm, tulisannya itu benar-benar hanya warnanya putih aja kadang-kadang. mmm, Putih, tulisan nama, terus kata-kata yang kebanyakan hanya mhm, wording aja. Tapi itu malah bagus dibaca oleh sistem. Nah, ada platform-platform website tertentu yang bisa melakukan scoring mmm, terhadap iya, nilai ATS dari kita. Ada mhm, contohnya namanya Resume Worded, mmm, resumeworded.com. Itu nanti kita akan login, kemudian setelah itu kita akan upload upload CV kita, mhm, dan nanti dia akan memberikan penilaian. oh, Nilainya 0 sampai 100. mhm, Misalnya nilainya ternyata 50. Nah, dia akan memberikan insight apa saja yang perlu mhm, diperbaiki. oh, Ini mhm, ini 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 perlu diperbaiki. Contoh misalnya, hilangkan balet-baletnya. Nggak perlu ada balet-baletnya, nggak perlu ada mmm, poin-poinnya. mhm, Contohnya gitu. Yang kedua, hilangkan foto. Bahkan nggak perlu ada foto. mmm, mhm, Gitu. Terus hilangkan ini, perbaiki ini, perbaiki ini. Nah, nanti kita akan terus-menerus memperbaiki sampai dia punya requirement nilai yang lebih mudah, sorry, yang lebih bisa dibaca oleh sistem. Biasanya kualifikasinya nilainya minimal 85. mhm, Jadi saya pernah tuh saat saya mempelajari ATS, saya coba nanti mhm, coba deh Mas Mas Rahim juga nyoba mhm, ya iya, resumeworded.com gitu ya. udah dicoba Nanti Mas tadi, bagus, udah menarik ya. Mas, iya, Nah, nah, itu nanti Mas Rahim existing CV yang sekarang, mhm, silakan coba diupload ke situ, mhm, nanti langsung Mas Rahim akan punya nilainya berapa, apa yang harus dilihat dan mhm, harus diperhatikan dan diperbaiki gitu ya. Jadi seperti mmm, itu. Ya, itu contohnya sih Mas Rahim. mhm, mhm. Oh, menarik, menarik Mas. Artinya ya kita bisa cek dulu CV kita sebelum di-submit ke recruiter begitu ya Mas ya?
Yes, Mhm, yes, mhm. yes. Dan Sebenarnya bukan recruiter, kalau untuk ATS oh, di-submit, di-attach ya, iya dia tes, di-attach ke apa namanya, ke job portal gitu ya. mhm, mhm. Dan tapi akhirnya, agak nyesek juga mungkin kalau di saya, Mas. Ibaratkan kalau kita nggak menyiapkan CV kita yang ATS friendly begitu, rekruternya sendiri belum sempat baca gitu kan, tapi udah gagal Betul. oleh sistemnya gitu kan. Jadi, memang benar-benar harus kita perhatikan banget gitu ya, Mas, ya, untuk ya supaya CV kita udah CV ATS friendly begitu ya, Mas, ya? Betul. Sebenarnya Mmm, kalau ngomongin applikan tracking system itu sebenarnya, mhm, kalau sebenarnya tracking itu karena kita tahu ininya ya, apa namanya, tahu flow atau mmm, tahapan-tahapan dalam recruiter. Makanya sebenarnya mhm, namanya tracking. Kadang-kadang, bisa jadi, eee, berbagai macam CV itu bisa beberapa perusahaan tidak lagi melibatkan orang-orang recruiter di situ. Jadi mhm. misalnya gini, ada sistem yang bahkan langsung menjadwalkan interview. Oh, Nah, iya itu iya. lebih keren lagi kan, lebih Mhm, keren mhm, lagi. Jadi gini, misalnya kita setting di sistem itu kita mau mau berapa langkah untuk mhm, level apa. Contoh gini, ada level supervisor, ada level manager, ada level GM dan lain sebagainya. mhm, Nah, untuk level supervisor kita bikin 4 tahapan aja gitu ya, mhm, 4 tahapan aja. Satu, tahapan pertama adalah sourcing, yaitu CV. Yang kedua adalah interview dengan HRD, yang ketiga adalah interview dengan user, kemudian mhm, langsung offering letter mhm, atau penawaran gaji gitu ya. mhm. Nah, kadang-kadang recruiter malah nggak dikasih email, langsung habis selesai di attach, begitu ketahuan mana yang cocok, langsung di email balik sama sistem, Anda dijadwalkan untuk interview dengan HRD pada Mhm, tanggal segini. Wah, itu ngeri ngeri lagi ya. mhm, Kita rekruter sampai nggak tahu CV-nya mana gitu ya, tahu-tahu mhm, udah aja langsung dijadwalkan gitu. Nah, mmm. itu nyeseknya gitu. Sistem tuh kayak gitu, comply banget gitu ya. Nggak Tapi intinya gini, intinya mhm, application tracking system bagi recruiter itu sebenarnya untuk mendapatkan data. mhm, Sebenarnya yang di apa namanya, yang diseleksi yang nggak kepilih gitu ya dari mhm, apa namanya, dari, filter yang sudah di, setting, itu mhm, sebenarnya tidak begitu saja dihapus. mhm, Sebenarnya datanya itu tetap ada, Mas Rahim. mmm, Jadi sebenarnya iya, dia bisa membaca semuanya, membaca mhm, informasi semuanya, tapi dia memastikan mana yang sesuai sama filter kualifikasi. mhm, Tapi yang nggak kebaca, maksudnya bukan nggak kebaca, semuanya mhm, kebaca, mhm, hanya yang kita tanda kutipnya apa ya, yang tidak masuk kualifikasi, itu jadi database. mmm, Nah, nanti ketika ada lowongan baru, bisa aja nanti disetting old data mhm, itu dijadikan satu bentuk referensi lagi dibanding sama yang hanya new data atau mmm, yang baru gitu. Jadi mhm, kadang-kadang, saya nyoba dulu misalnya rekruter ya, saya mhm, nyoba dulu melihat data yang sebelumnya, saya coba all data klik gitu. Ada nih nyantol 3 CV, mhm. ternyata cocok untuk lowongan yang baru. Nah, itu kadang-kadang bisa dilakukan seperti itu. Oh, gitu, Mas, ya. Nah, Mas, ini kalau, berarti kita kalau membuat CV nih, harus punya CV yang CV biasa dan harus punya juga CV yang ATS friendly? Atau cukup satu aja gitu, Mas, CV ATS friendly aja gitu, yang mungkin bisa dimasukkan untuk apply CV biasa gitu, Mas? Oke, pertanyaan itu relevan ketika kita tahu tingkat, kompetensi kita. Contohnya gini, Mmm, kalau kita sudah sangat profesional, mhm, mhm. melanglang buana, itu yang, apa namanya, semakin norak ya, tanda kutipnya ya, semakin norak, semakin berwarna itu semakin menurun ya, nggak Mmm, maksudnya tidak diperlukan lagi iya gitu. iya, mhm, Karena orang itu semakin melihat kontennya bahwa, "Oh mmm, ya, aku memang butuh butuh direksi," gitu ya, mhm, butuh, seorang C-level gitu. mhm, Ketika, dilihat ya memang dilihat kontennya gitu. Saya nggak peduli mmm, lagi sama desain-desainnya dia, fotonya di Paris kek, di mana kek, itu udah nggak heeh, gubris lagi gitu, benar-benar ngelihat kontennya. Nah, mhm, di tahapan itu ketika kita hanya punya satu CV yang CV-nya membosankan, itu menjadi nggak masalah juga bagi mmm, rekruter, karena saya juga memang butuhnya adalah informasi mengenai keahlian kamu gitu, intinya kan ke oh, sana. iya iya, Tapi kembali lagi, kita, butuh 2 CV, apakah itu diperlukan? Di tahapan awal-awal itu perlu. mmm, mhm, Apalagi kita tahu bahwa, kan gini ya,
kalau untuk level direksi, level A nggak usah ngejar. Mungkin manajer ke atas atau GM ke atas lah. Mmm, Itu kan orang yang di-approach ya. Maksudnya mmm. orang yang akan didekati oleh rekruter kadang-kadang. Oh, iya. Jarang banget gitu ya GM atau direksi masih buka LinkedIn apply Iya iya. apply gitu ya. Mhm, bener bener, iya. Jarang gitu ya. Yang biasanya apply melalui job portal itu kan ya anak-anak fresh graduate Mhm, sampai di level, manajer mungkin mhm, masih melakukan itu gitu ya. mhm, Supaya apa? Supaya supaya, ya punya kesempatan baru gitu ya, mhm, punya kesempatan baru. Nah, tetapi, kita tahu bahwa ketika mau apply-apply job portal itu, yang tadi itu udah ada sematan sistem ATS. Nah, mhm, mau nggak mau, kalau memang mau lebih punya kesempatan lebih besar, mhm, maka kita harus membuai 2 konsumen, mmm, konsumennya manusia sama konsumennya sistem gitu ya. mhm, Nah itu artinya apa ya, kita nggak bisa pakai satu satu, jenis CV yang sama gitu. Kita mhm, perlu customize. Agak capek, iya agak mhm, capek, iya. tapi, worth it ketika peluangnya membesar gitu ya, Mmm, dibanding kita nggak tahu, aku udah ngirimin 1.000 CV kok nggak pernah, apa namanya, dipanggil sekalipun gitu ya, mhm, tahu-tahu update di LinkedIn, curhat gitu ya, mhm, buat saya, eee, tetap semangat karena sudah 1.000 tapi belum di ini, wah nanti yang mhm, komen up, nah ini udah biasa banget lah gitu ya mmm, caranya seperti itu. Gitu mmm, Mas, kalau dibilang butuh 2 tergantung mhm, kita di level mana gitu ya. mhm, Untuk level-level mungkin pemirsanya Mas Rahim kan level-level yang masih berjuang, mhm. mencari, ini ya, mencari penghidupan gitu Penghidupan, ya. bener, Mas, heeh. Betul ya, jadinya mungkin mau nggak mau ya harus berjuang lebih dengan Mhm. menyiapkan, 2 macam CV itu. Baik. Wah, ini bermanfaat banget nih buat, kita semua yang ya sedang mempersiapkan CV-nya gitu, apalagi CV pintu pertama, rekrutmen begitu ya, Mas, ya. Nah, Betul. ini ke pertanyaan terakhir nih, Mas, sekaligus closing Mhm, statement nih. Nah, apa, mhm, saran dan masukan Mas Angger nih kepada teman-teman yang sedang mempersiapkan CV untuk melamar kerja nih, Mas? oke. Sebenarnya sama seperti yang tadi saya sampaikan, Mhm, CV itu adalah balutan ataupun bungkus ya. mhm, Tapi kalau semisal tidak ada isinya, hanya gelas aja, tidak ada tehnya, tidak ada mmm, kopinya, ya itu hanya akan menjadi pajangan gitu ya. mhm, Instead of teman-teman mempersiapkan CV, tanyakan dulu teman-teman sudah siap untuk isiannya atau belum. mmm, Sebenarnya lebih ke arah sana. Ketika teman-teman bertanya bahwa saya bingung mau menuliskan apa, itu berarti waktunya bukan teman-teman membuat CV. Itu waktunya teman-teman mencari pengalaman. mmm, Memastikan bahwa apa yang teman-teman mau tuangkan dalam CV itu memang berbobot. Dan teman-teman, yang perlu dilakukan adalah segera mencari, sumber-sumber pengetahuan dan sumber-sumber pengalaman yang mhm, memang bisa mengakomodir teman-teman. Pertanyaan kembali berikutnya, mhm. kalau saya lagi mau cari pengalaman, Mas, kan butuh CV gitu ya, kan butuh CV gitu ya, kan muter lagi gitu ya, Muter lagi, bener. muter lagi gitu. Nah, kita masih bisa kok menggunakan berbagai macam cara, paling gampang ngekoneksi gitu ya. Mhm, Yang kedua ya kita gunakan informasi, CV kita yang seadanya masih nggak apa-apa. mhm, Gunakan yang memang sudah kita lalui, contoh misalnya kita udah pernah ikut, latihan kepemimpinan ketika kuliah gitu mhm, ya, atau kita punya berbagai macam, organisasi yang pernah kita geluti selama di, mhm, perkuliahan gitu. mhm, Nah, itu tetap bisa dituliskan nggak? Bisa, bisa dituliskan. mhm, Tapi berusahalah, teman-teman punya, path ataupun jalur yang tanda kutipnya membuat isiannya teman-teman tuh menjadi lebih valuable gitu ya. mmm, Itu di luar dari CV-nya. Nah, mhm, kalau teman-teman saya yakinkan sudah punya, eee, pengalamannya, sudah punya isiannya, tentu teman-teman akan dengan mudah berpikir kreatif bagaimana mengemasnya. Kembali lagi, nice problem gara-gara, kebanyakan isi dan mhm, bingung untuk me-layouting-nya itu lebih enak dibanding mau layout-nya banyak, template-nya banyak, cuma nggak ada isinya. mhm, Mungkin ke arah sana sih, Mas. baik. Wah, Jadi ini nggak peduli ininya ya, nggak iya, peduli nanti kita medianya lewat, ATS ataupun lewat heeh, recruiter ataupun lewat sistem, heeh, itu hanya the part of journey dari bagaimana, membuat CV kita bisa mhm, diterima dan akhirnya kita dipanggil untuk mhm, interview gitu ya. iya, Tetapi di luar dari itu konten adalah
king-nya gitu ya, adalah Ah, rajanya gitu ya. wow, ini menarik, content is the king gitu ya, Mas, ya. Wah, terima kasih banyak nih Mas Angger, ini, banyak sekali manfaat yang, bisa teman-teman dapatkan dari diskusi dengan Mas Angger ini terkait dengan CV, apalagi terkait dengan perkembangan ke depannya juga begitu, supaya teman-teman nanti bisa menyiapkan CV yang, sesuai dengan kebutuhan rekruter dan juga kebutuhan oleh sistem ATS gitu. Terima kasih banyak Mas Angger atas diskusinya, sampai jumpa Sama-sama, lagi Mas Angger. sama-sama.